Ibu merantau salah satunya adalah untuk nyekolahin putra-putra ya Bu ya? Iya, betul. Karena udah masuk SMP yang besar. Untuk apa? Agar masa depannya cerah ya Bu? Iya, ya dulunya saya kan belum diasah sama Bapak. Yang penting kamu Erik kayak paling tidaknya SMA biar punya ijazah. Nanti bisa sekolah ya intinya tidak seperti mama jadi karyawan, mungkin jadi staf ataupun jadi ADM kata saya gitu Bapak Ibu. SMA lah minimal sudah bisa bekerja. Jadi iya, alhamdulillah. Yang penting anak sekolah ya Bu ya? Iya sekolah, semuanya SMA. Cuma yang besar agak tinggian sedikit. Berarti Ibu berpikir masa depan anak akan cerah ketika dia sekolah ya Bu? Iya betul Bapak. Biarin saya Baik, jauh. Pikiran Bu Entin ini sama dengan pikiran banyak teman-teman TKW di sini nggak yang hadir? Iya, menyekolahkan betul, anak agar masa depan cerah. Betul. Betul ya? Betul. Baik, saya akan tunjukin ini Bu Entin. Satu artikel Bu. Yang ada hubungannya dengan itu. Karena kita ingin masa depan anak kita cerah ya. Iya, lewat sekolah. Lewat sekolah. Ini adalah artikel untuk membuka wawasan ibu-ibu ya, yang ingin anaknya punya masa depan cerah. Apa dampak psikologis bagi anak yang tumbuh tanpa ibu? Nah, ibu-ibu menyekolahkan anak agar anak masa depannya cerah ya. Betul? Ya, betul, Pak. Itu saya. Nah, tapi di sini apa dampak psikologis bagi anak yang tumbuh tanpa ibu? Oke, kita lihat ya. Kita baca. Oke, mengasuh anak bukanlah hal yang mudah. Karena akan berdampak pada pertumbuhan psikologis. Mengasuh anak bukan hal yang mudah. Membiayai anak itu hal mudah berarti ya. Tapi mengasuh anak bukan hal yang mudah karena berdampak pada pertumbuhan psikologis. Bahkan bisa terbawa sampai dewasa. Kita ingin anak kita masa depan cerah ya. Makanya kita sekolahin. Dewasanya masa depan cerah. Tapi ternyata mengasuh anak bukanlah hal yang mudah. Karena akan berdampak pada pertumbuhan psikologis, bahkan bisa terbawa sampai dewasa. Untuk itu, peran ibu dan ayah sama-sama penting dalam membesarkan anak. Oke, nah, berikut dampak psikologis. Psikologis itu batin, Bu. Batin, psikologis itu. Iya, Bapak. Yang muncul dari sang anak yang tumbuh tanpa kasih sayang ibu. Ibu. Ya. Tumbuh tanpa kasih sayang ibu, bukan ayah, ya. Oke. Satu, apa tuh? Kurang percaya diri. Anak tanpa kasih sayang ibu, satu, kurang percaya diri. Hidup tanpa kasih sayang ibu seringkali membuat anak merasa diabaikan serta tidak didengar. Bagi seorang anak perempuan, ia cenderung tidak mengetahui bahwa sebenarnya keberadaannya dapat menyenangkan serta layak dapat perhatian dari orang sekitar. Seorang ibu yang seringkali memuji juga akan membuat anak menjadi percaya diri, sehingga saat anak tumbuh tanpa ibu, maka anak tidak akan mendapatkan itu dan cenderung tidak percaya diri. Nah, pertanyaan saya untuk poin pertama, lalu apakah Bu Entin dan ibu-ibu yang sekarang merantau untuk sekolah anak, Anda masih merasa anak Anda dapat masa depan cerah dari sekolah Anda? Dari sekolah tidak, Pak. Tidak, karena anaknya juga minder. Nah, makanya antara tujuan sama hasilnya kan nggak nyambung. Ibu-ibu tetap merantau dengan alasan anak saya masih butuh biaya sekolah. Saya tanya, sekolah untuk apa? Ya biar masa depan anak saya cerah. Pertanyaan saya, apakah anak yang tumbuh kurang percaya diri akan punya masa depan cerah? Tidak, Pak. Walaupun sarjana?
walaupun sarjana? Walaupun sarjana, karena di hatinya ada Tidak, kesakitan. Tidak. Tidak percaya diri kok. Dunia persaingan, tapi dia nggak percaya diri. Setiap mau akan melakukan sesuatu nggak percaya diri, melakukan sesuatu nggak percaya diri, mau mencoba ini nggak percaya diri, mencoba itu nggak percaya diri. Pertanyaan saya, gelar sarjananya itu membawa masa depan cerah? Tidak. Tidak. Tidak, Pak. Nah, saya balik sekarang. Anak ini tidak sekolah, tapi dia dapat kasih sayang ibu. Dia dapat pujian dari ibu, belayan dari ibu. Dia akan percaya diri gedenya nanti. Dia bisa sukses nggak? Walaupun nggak Bisa, sekolah. Pak. Nah, Kreasi, karena ada kasih Bisa, sayang Pak. dari ibu. nah, Bisa karena sukses, percaya diri. Pak. Jadi, saya mau bertanya, nyambung tidak sih ibu-ibu TKW ini? Saya menyekolahkan anak saya tetap merantau. Karena anak saya butuh biaya besar. Untuk apa? Untuk sekolah. Supaya apa, Bu? Anaknya disekolahin. Agar masa depannya cerah. Pertanyaan saya, apakah jika anakmu tumbuh menjadi manusia yang tidak percaya diri, akan punya masa depan cerah meskipun dia sarjana? Tidak, Pak. Intinya Tidak, tidak Pak. nyambung apa kata dan Tidak, faktanya. Pak. Ya Tidak nggak bisa, Pak. nyambung. Ya nggak bisa. Lalu sekolahnya buat apa? Kedua, nih, sulit percaya pada orang lain. Nih dampak berikutnya. Anak kita tuh yang kita sekolahin, sekolahnya tinggi, rankingnya bagus itu, nilainya bagus, wisuda, sarjana, itu lihat tuh, tetap aja sulit percaya dengan orang lain. Kenapa tuh? Saya baca nih. Hal ini dikarenakan sebuah kepercayaan akan mudah muncul saat seseorang memiliki hubungan yang baik dengan orang terdekat mereka, termasuk ibu. Nah, anak tanpa ibu akan cenderung ambivalen, galau, ya, gampangannya nek boso gaul ki galau, cenderung galau, dan membutuhkan berkali-kali pembuktian untuk percaya terhadap sesuatu hal. Nah, ini masa depan cerah nggak nih kalau anak susah percaya pada orang lain, susah percaya pada rekan kerja, tapi nggak percaya sama bosnya, nggak percaya sama orang tua, bahkan nggak percaya sama anak nanti. Bisa loh nggak percaya sama anak jadinya, nggak percaya sama pasangannya. Terus gimana nih masa depan cerah? Nih, yang ketiga, efek anak tanpa kasih sayang ibunya. Sulit menetapkan batasan, nggak tahu batas. Nggak tahu batasnya itu yang mana. Etika, mana yang bahaya, mana yang tidak berbahaya, di mana batasnya. Gitu. Mana yang etis, mana yang tidak etis, nggak tahu batasnya. Karena ini semua pendidikan dari ibu, bukan dari sekolah. Oke, kita baca. Anak seringkali merasakan menjadi objek atau korban, ya, objek itu sasaran, itu korban atau sasaran dalam hubungan orang dewasa, dan mereka pun tidak dapat keluar dari keadaan ini sehingga ia merasakan hubungan yang tidak sehat dan memunculkan perasaan yang tidak nyaman dan emosional, kayak merasa dalam kondisi terjebak dalam situasi yang susah, terjebak dalam problem keuangan, terjebak dalam problem hubungan, terjebak dalam problem masalah keluarga, terjebak dalam problem peran dari dia sebagai orang tua untuk anaknya, terjebak dalam problem apapun, dia susah menetapkan batasan. Pertanyaan saya, lalu masa depannya cerah tidak meskipun sekolah? Tidak, Pak. Nah, Polos. mana ini? Oke, yang keempat. Di efek dari anak yang tidak dapat kasih sayang ibu.
sulit mengembangkan potensi. Wah, ini gimana ini kalau udah sulit mengembangkan potensi? Dia punya bakat-bakat, tidak bisa dikembangkan. Kenapa ya? Kita baca yuk. Meskipun seorang anak akan lebih baik saat mendapatkan perhatian dari orang tua, termasuk ibu. Namun saat seorang ibu menyampaikan hal-hal kurang baik dan tidak memberikan penjelasan yang baik, maka dapat membuat anak selalu mengingat hal-hal negatif yang terbawa hingga dewasa nanti. Yang mana hal tersebut dapat membuat anak selalu fokus terhadap kekurangannya dan sulit mengembangkan potensi miliknya. Nah, jadi mau dididik apapun, dia tahu bakatnya di mana, tapi tidak mengembangkan bakat itu, susah berkembangnya. Kelima, sering menghindari suatu hal. Kalau bahasa gaul, sering lari dari kenyataan, sering lari dari tanggung jawab. Nah, pertanyaan saya, ini anak meskipun sarjana bisa sukses nggak hidupnya? Kalau dia punya psikologis sering menghindari suatu hal. Gimana nih? Tidak. Bisa Tidak, sukses Pak. nggak? Masa depannya akan cerah nggak? Sering lari dari kenyataan. Tidak bakalan, Pak. Tidak bisa, Pak. Itu dia. Nah, terus apa gunanya di sekolahin? Dia jago, dia pinter, ranking 1, so what? Karena dia nanti waktu dewasa menjadi pribadi yang sering menghindari suatu hal, sering lari dari kenyataan, lari dari tanggung jawab, mudah patah lewat masalah-masalah dan lari. Nah, ini kan mengerikan, lari dari kenyataan itu larinya bisa ke pergaulan bebas. Ini mengerikan, larinya ke obat bius, larinya ke narkoba, larinya ke pergaulan bebas. Gitu. Atau larinya ke menjadi pribadi yang sebodoh teing, cuek bebek. Bodoh lah, gitu loh. Menghindari permasalahan seringkali dilakukan untuk keluar dari rasa tersakiti. Hal ini dikarenakan sifat kurang percaya diri, serta ketakutan terhadap suatu hal. Padahal dalam diri mereka ingin melakukan hal tersebut, namun ketakutan tersebut akhirnya yang membuat mereka memilih untuk menghindar. Nah, apakah masa depan anak Anda cerah nih? Kalau karakternya kayak gini, gara-gara tidak dapat kasih sayang ibu, meskipun sarjana. Tidak, Pak. Lalu pertanyaannya, ratusan juta uang Anda untuk nyekolahin anak, puluhan tahun Anda buang tanpa anak, ada gunanya enggak? 0. Nol sekali kan? Nah, ini efek ke-6, terlalu sensitif. Sensi. Anak-anak cenderung sulit mengelola emosi, merasakan serta cenderung banyak berpikir dan merenung, mereka juga seringkali mudah tersinggung dan salah paham terhadap ucapan yang menurut mereka sensitif. Ayo, anak Anda kayak gini enggak? Anaknya teman-teman kayak gini enggak? Sensi. Iya, Pak. Anak saya yang Nah. kecil seperti ini. Oh, yang gede juga, enggak usah yang kecil, yang gede juga. Ya, yang gede juga, cuman kalau sekarang dia diem, tapi itu tandanya sensi, gitu loh. Udah bosan mungkin, Pak. Udah Diam bosan, juga. sudah cuekin aja mamanya ngomong apa gitu. Itu sensi namanya, nggak merespon. Nah, ini yang paling gawat. Ini yang paling bahaya kalau menurut saya. Jadi percuma, ibu-ibu, kalau Anda bilang agar masa depan anak saya cerah, saya tuh merantau untuk nyekolahin anak. Supaya nggak seperti saya. Enggak. Dia meniru yang ibu lakukan. Dia tetap seperti Anda. Tapi bukan sebagai TKW.
Cuma dia tetap akan meninggalkan anaknya nanti. Ini penelitian loh. Ini penelitian loh. Anak-anak yang tumbuh tanpa kasih sayang ibu loh. Iya, Pak. Meniru apa yang ibu lakukan. Apa sih yang ibu lakukan? Ngasih uang saja, tapi tanpa memberi kasih sayang. Jadi dia akan menirunya. Enggak jadi TKW, enggak. Dia jadi manajer bank. Dah, itu aja. Anak Anda kaya raya, manajer bank. Tapi dia akan menjadi sosok ibu yang ninggal anaknya. Dia meniru apa yang ibunya lakukan. Terus ada bahagia gitu, anakmu manajer bank, tapi ninggal rumah terus, ninggal anaknya terus, ada bahagia. Lihat, Nggak ada, Pak. orang tua, tepatnya ibu, adalah merupakan guru pertama bagi anak. Sadari itu. Orang tua adalah guru pertama bagi anak. Guru itu singkatannya digugu lan ditiru. Digugu itu diikuti. Nasihatnya guru itu. Digugu lan ditiru. Diikuti dan dicontoh. Maka tidak jarang anak akan mengikuti apa yang dilakukan orang tua mereka. Meskipun hal tersebut telah mereka sadari tidak baik. Namun karena sering melihat hal tersebut, maka anak tanpa sadar akan melakukan hal yang sering orang tua mereka lakukan. Nih, untuk sekarang tipsnya. Ya, tipsnya biar ini dampaknya tidak mengerikan. Yang pertama, bersikap positif dengan selalu menunjukkan cinta dan memberikan waktu yang cukup untuk anak. Nah, Anda bisa nggak? Tidak bisa, Nggak Pak, bisa, sama Pak. sekali. Piye? Ini tipsnya ya. Kalau tidak, anakmu tumbuh dewasa dan punya pribadi yang 7 pribadi tadi. Dan 7 pribadi itu, kita meninggal, anak kita akan hidup dengan 7 kepribadian tadi. Dari mana masa depannya cerah? Ada gunanya nggak tuh rumah Anda bangun karena merantau? Ada gunanya nggak itu? Anda bayari hutang, beliin sapi, beli sawah, tuh ada gunanya semua nggak tuh? Nggak ada, Pak. Tapi kalau pulang ada gunanya nggak? Ada, banget ada gunanya. Ada. Kalau pulang mah itu karena kumpul, ada kasih sayang lagi. Kalau pulang ada gunanya, bersikap positif dengan selalu menunjukkan cinta dan memberikan waktu. Ya, saat anak telah dewasa, jelaskan tentang perpisahan ataupun perceraian. Jelasin. Carilah pengasuh atau pasangan yang dapat menyayangi anak dengan tulus. Mau nggak Anda mencari pengasuh atau pasangan yang dapat menyayangi anak dengan tulus? Anda mau nyariin mama baru? Nih, nak, kalau kamu kangen mama, nih ada Ibu Juminten, nih sayangilah. Mau Anda? Jadilah teladan yang baik untuk anak. Nah, ini ya, ini sekedar inilah. Biar Anda tahu lah. Ya, biar Anda tahu makna CP itu apa. Karena alasan Anda merantau, makin lama makin nggak nyambung gitu dengan hasil yang Anda inginkan. Saya menyekolahkan anak, Pak, anak saya masih SMP, anak saya masih SD, anak saya sekarang sudah kuliah, Pak. Saya ingin masa depan cerah. Dari mana masa depan cerah? Kalau dampak dari anak-anak yang tanpa kasih sayang ibu itu seperti tadi, cerahnya tuh di mana? Lebih cerah anaknya gelandangan. Gelandangan ini dapat kasih sayang ibunya. Sehingga anak itu tidak mendapatkan 7 hal yang mengerikan tadi dalam kepribadian dia. Anak gelandangan bisa tumbuh dengan rasa percaya diri. Gitu. Anak gelandangan bisa tumbuh dengan mengembangkan potensi dan bakat. Meskipun anak gelandangan, kenapa? Kuncinya sumbernya kasih sayang ibu kok. Nggak ngejalur fakta dan kenyataannya, Bapak. Iya, antara teorinya sama rumusnya itu salah. TKW itu membuat rumus, entah siapa sih yang menciptakan rumus-rumus Anda. Itu saya bingung saya.
Saya menyekolahkan anak agar masa depan cerah. Tidak, anak itu masa depan cerah ketika dapat kasih sayang. Ketika anak tidak dapat kasih sayang, Anda itu sudah menciptakan masa depan yang buruk bagi anak Anda. Anda lah yang menciptakan masa depan buruk itu. Gitu loh. Masa depan yang buruk, walaupun dia sarjana. Nah, kalau saya ngeri itu anak saya. Coba wes, Bu Entin punya anak yang sudah menikah. Bu Entin punya anak yang masih sekolah. Betul nggak itu ciri-ciri tadi itu? Coba. Sudah kerja yang dua, Pak. Lah ya wes, yang sudah kerja maupun yang sudah menikah. Betul nggak 7 ciri khas tadi? 7 ciri pribadi anak-anak yang tanpa kasih sayang ibu. Itu ada nggak dalam kepribadian anak-anakmu? Ada, betul banget, Pak. Nah, iya, bahkan sampai menikah, bahkan sampai anakmu yang sudah menikah pun dia punya ciri-ciri itu, betul nggak? Iya, sama. Iya, dia tidak percaya diri, dia susah mengembangkan bakatnya, dia nggak tahu batasannya, serasa seperti terjebak, dia sering lari dari kenyataan, menghindari tugas dan tanggung jawab, betul nggak? Bahkan sampai menikah loh. Betul. Betul Banyak nggak? diam kalau ada Nah masalah. iya, Bukan cari solusi. nah itu. Bahkan sampai menikah, sampai punya anak. Nah, apakah itu masa depannya cerah? Tidak juga, Pak. Itu bisa bubaran juga itu pernikahan. Nah, terus gimana itu? Agar nebus itu semuanya. Ya itu tadi. Itu tadi. Anda pulang. Anda pulang. Tebuslah kasih sayang. Gitu loh. Itulah harga CP. Itulah harga royal. Kalau nggak mau CP, nggak mau royal, Anda lebih ikhlas. Anakku akan punya 7 kepribadian yang dimiliki oleh anak-anak yang tanpa kasih sayang ibu. Oh, anak saya sudah bekerja terus, kenapa kalau bekerja? Anak saya sudah menikah terus, kenapa? Apakah anak yang bekerja menunjukkan masa depan cerah? Apakah anak yang sudah menikah menunjukkan masa depan cerah? Oh tidak. Tidak, kalau sudah bekerja terus kenapa? Dia akan kesulitan dalam pekerjaannya, dia akan kesulitan dalam menghadapi dunia pekerjaan. Dia menjadi pribadi yang tidak percaya diri dalam pekerjaan. Dia mudah murung, dia susah mengembangkan potensi dirinya dalam pekerjaannya. Nah, kita cuma ngelihatnya dia udah bekerja, terus kenapa? Kalau saya nggak pernah ketipu sama bungkus kok. Nah, saya selalu bisa nembus isinya kok. Wah, anakmu sudah bekerja luar biasa. Ya silahkan aja, silahkan. Anda luar biasa bungkus, kalau saya enggak. Anak ini sudah bekerja, tapi ingat anak ini tanpa kasih sayang ibu. Sehingga dia meskipun bekerja, tapi dia pribadinya tidak percaya diri. Dia pribadinya mudah patah. Dia pribadinya itu murung. Dia pribadinya itu punya traumatis. Dia pribadinya itu susah menentukan batas. Dia pribadinya itu sering lari dari kenyataan. Sebagai seorang karyawan, apakah karirnya akan bagus? Tidak Apakah juga, masa Pak. depan pekerjaannya akan cerah kalau seperti itu? Surem banget itu. Tidak. Suram. Surem banget. Wah, anak saya sudah menikah, Pak. Sudah berkeluarga. Terus kenapa? Apakah menikah? Anak kita menikah nunjukin bahwa masa depannya cerah. Nanti dulu. Orang bisa melihat bahwa bungkus dia adalah anak yang sudah menikah. Tapi saya nembus dalam pribadinya. Dia adalah anak yang sampai menikah tanpa kasih sayang ibu. Efeknya adalah dia seseorang yang sudah berstatus menikah, sudah jadi ayah atau ibu, merawat anak. Tetapi dia pribadi yang tidak percaya diri. Dia pribadi yang mudah menyerah. Dia pribadi yang rapuh. Dia pribadi yang tidak bisa mengembangkan potensi dirinya, dan dia jadi pribadi yang susah untuk mengembangkan potensi-potensi dalam dirinya. Dia pribadi yang pengen lari dari kenyataan kalau ada masalah. Dan dia akan jadi pribadi yang nanti mencontoh ibunya. Jadi di mana masa depan perkawinannya akan cerah? Nah, lalu pertanyaan saya sudah ninggal anak saya 20 tahun, ada gunanya kah 20 tahun Anda buang? Saya sudah menghabiskan separuh umur saya di dunia ini untuk nyekolahin anak saya, ada gunanya kah sekolah anakmu?
Kalau kita Ya. hanya melahirkan pribadi yang seperti itu. Nah, itu nebus CP. Itu gunanya CP. Itu gunanya Royal. Jadi, saya mau sukses dulu, baru pulang. Salah. Kalau Anda berpikir sukses itu uang, salah. Sukses seorang ibu adalah merawat anak. Ketika Anda merawat anak, Anda sukses. Jadi baru bisa sukses itu kalau udah pulang. Kalau Anda pulang baru kita bilang Anda sukses. Karena merawat anak kok. Karena merawat anak kok. Itu sukses namanya. Sukses ibu itu. Kenapa? Karena diukur dari perkembangan anakmu. Suksesnya ibu itu diukur dari perkembangan anaknya. Suksesnya bapak diukur dari kesejahteraan keluarganya. Tapi suksesnya ibu itu diukur dari perkembangan anaknya. Ada ukurannya. Kenapa? Karena ibu tugasnya ngerawat anak. Bapak tugasnya cari duit. Jadi sukses bapak diukurnya dari mana? Kesejahteraan keluarganya kayak apa? Anda boleh mengukur saya dari kesejahteraan keluarga saya. Tapi Anda mengukur Bu Sari tidak boleh dari kesejahteraan. Anda mengukur Bu Sari suksesnya dari pertumbuhan anak. Dapat kasih sayang atau tidak dari Bu Sari? Itu dulu. TKW itu suka aneh. Dia kayak gini, tapi nasihatin anaknya supaya nggak kayak gini. Ibu ninggal kamu, tapi nanti kamu jangan ninggal anakmu. Gimana sih? Ibu tidak memberi kasih sayang padamu, tapi kamu nanti jangan tidak memberi kasih sayang pada anakmu. Nah, lebih itu. Pohonnya duren kok pengennya yang tumbuh pohon mangga. Duren ya tumbuhnya duren. Anda gitu, anakmu gitu. Buah jatuh dari pohon nggak jauh dari Ya, buah pangkainya. jatuh tidak jauh dari pohonnya. Betul. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, jadi Alhamdulillah Pak kan sekarang lagi diperbaiki kesalahan. Betul. Jadi sekarang tebus. CP itu nebus. Dan jangan pernah mau digantung sama downline. Saya Royal Pak, asalkan si A CP, si B CP, bodoh amat. Mau Royal aja, tebus aja. Itu jangan Anda dikutuk sama downline itu namanya. Wah saya itu harusnya Royal Pak, asal si A CP, si B CP, si D CP. Gara-gara si A nggak CP, si B nggak CP, saya nggak Royal. Itu Anda dikutuk downline, Anda mau kasih sayang anakmu tergantung sama si A, si B itu CP atau enggak. Nggak mau, Pak. Itu dikutuk downline. Anda mau dikutuk downline? Gua kutuk lo up. Gua kutuk lo up. Kalau gua nggak CP, lu nggak Royal. Anda mau dikutuk downline? Gak mau Pak, menghindar dari kutukan justru. Makanya lepasin kutukan downline dengan tebus saja. Aku Royal selesai. Lu mau CP enggak? Aku bisa bikin mobile stokis. Aku bisa. Ini juga nebus. Aku nebus kesalahanku pada anakku. KDRT itu apa? KDRT itu Kekerasan dalam rumah tangga. biasanya dialami oleh istri pelakunya suami ya. Betul. Iya betul. KDRT itu bentuknya ada berapa macam? Yang disebut kekerasan dalam rumah tangga itu bisa bentuknya apa saja? Apakah Fisik, tindakan fisik dipukul, kata-kata, dan perlakuan. Contohnya Mbak Mita ngelihat suaminya selingkuh di WC di kampungnya, gitu. WC kampung. Itu KDRT bukan itu? Iya. Iya, perlakuan, bukan kata-kata, bukan tindakan fisik dipukul, tapi sebuah perlakuan. Itu KDRT. Nah, yang membuat pelaku KDRT dihukum penjara, tahu nggak penjaranya pelaku KDRT? Nih, pasal 44 ayat 1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta. Ini yang fisik ya. Tapi KDRT itu pasalnya
lebarkan lagi, bukan cuma fisik, tapi kata-kata dan perlakuan. Nah, saya mau tanya, ibu-ibu, yang membuat orang dihukum pidana sampai 5 tahun, denda 15 juta, karena KDRT, itu yang membuat dia dihukum pidananya itu karena pukulan fisiknya atau karena dampak psikologis pada si korban? Apa yang membuat dia sampai dihukum 5 tahun? Dampak psikologis pada yang Oh pelaku iya, apa namanya? dampak psikologis pada korban, Iya, pada korban. ya kan? Makanya sampai dihukum 5 tahun. Kalau cuma luka, lukanya sembuh 2 minggu. Tapi efek psikologisnya itu yang lama, sehingga dihukumnya pun lama. Nah, saya dan Anda bukan pelaku KDRT, betul? Ya, saya dan Anda bukan pelaku KDRT, tapi nanti dulu. Kalau kita lihat dampak anak itu seperti orang yang kena KDRT nggak? Dampak anak. Iya, Iya, betul, Pak. Rasa takut. betul. Jadi saya ingat, pelaku KDRT dihukum 5 tahun bukan karena pukulannya. Pukulannya itu bisa sembuh 2 minggu. Tetapi dia dihukum sampai 5 tahun karena dampak psikologis yang dialami korban. Itu bertahun-tahun itu. Karena dampak si istri itu bisa hilang kepercayaan terhadap diri sendiri, tidak percaya diri, trauma jika melihat kejadian yang mirip dengan kejadian yang sama, merasa takut melakukan aktivitas sehari-hari. Saya mau tanya, lah ini anak kita kayak gini nggak dampaknya kalau nggak dapat kasih sayang ibu? Iya, sama, Pak, karena kena trauma juga. Lah iya, dia trauma jika melihat kejadian yang mirip. Dia ngelihat temennya ulang tahun sendirian, trauma lagi dia. Gitu. Tiap Idul Fitri membawa pengalaman traumatis bagi anak. Tiap ulang tahun membawa traumatis. Dia ngeliat orang yang pakai baju mirip ibunya waktu ibunya pergi ninggalin dia merantau. Trauma juga. Jadi hidupnya tuh penuh trauma. Nah kalau gitu kan harusnya Anda dihukum 5 tahun juga ini. Iya, Dihukumnya sudah, Pak. Tinggal sekarang bebas di TNC. Anda harusnya dihukum penjara 5 tahun loh. Denda Menebus. 15 juta loh. Apa dihukum kok enak-enakan? Makanya lebih enak daripada yang di rumah. Rumahnya lebih nyaman daripada yang di rumah. Bisa main TikTokan nggak kayak di rumah. Apaan? Efek psikologis yang dialami oleh anak-anak TKW ternyata sama dengan efek psikologis yang dialami oleh ibu-ibu yang kena KDRT. Nah, kalau suami itu dipenjara, nah gimana nih sama ibu-ibu yang ninggal anak yang efek psikologisnya sama dengan korban KDRT? Nah, mikir nggak? Lah kok Mikir, nebus Pak, CP, ngeri lah kok juga. nebus CP kok berat? Anda tuh harusnya dipenjara 5 tahun. Karena anak Anda mengalami efek psikologis yang sama seperti yang dialami oleh korban KDRT. Tidak percaya diri, traumatis. Gitu. Wah, tiap kali mau rapotan, traumatis anakmu. Tiap kali mau ulang tahun, traumatis. Gitu. Setiap kali lihat pesawat, trauma anak. Setiap kali lihat koper, trauma anakmu. Tanya anak Nisa, itu sampai gede itu traumanya. Sampai dewasa, sampai berkeluarga itu traumanya. Sampai ditebus sama ibunya. Gitu loh. Sehingga kalau lihat pesawat itu nggak trauma, membayangkan ibunya dulu pergi naik pesawat. Karena sekarang dia lihat pesawat bersama ibunya. Nah, jadi menyembuhkan trauma itu. Sampai ulang tahun bersama ibunya sekarang. Walaupun udah tua. Walaupun anakmu udah tua. Tapi sekarang ulang tahun jadi tidak lagi traumatis karena sekarang ada ibunya. Obatin. Dulu itu anakmu lihat kue ulang tahun aja trauma. Kue tart ulang tahun trauma. Dengar lagu selamat ulang tahun. Wah itu anakmu luka. Itu trauma dibawa terus.
Harusnya kan Anda di penjara 5 tahun. Udah Pak, di penjara di rumah majikan enak aja, penjara digaji. Majikan gaji, enakmu. Nah, denda 15 juta, wis dari Royal kono, 15 juta tuh. Itu aja berat. Siap, Pak. Ya udah, itu aja pertanyaan dari saya buat Bu Entin. Ya. Semoga bisa membuka mata teman-teman lah. Itu. Iya. Terima kasih Pak, udah diluruskan cara berpikir saya. Terima kasih Ya, banyak. sama-sama.